Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Erkawati, CGP Angkatan 11, Kabupaten Aceh Timur, dari SD Negeri Jambu-Labu. Pada hari ini, saya mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri Jambu-Labu yang bernama. Semangat ya. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Dewi sehat ya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Di sini saya minta waktunya nih Pak sebentar. Boleh. Ingin berbincang-bincang dengan Bapak selaku kepala sekolah saya, karena saya ada tugas dari CGP saya, yaitu tentang modul 3T1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak tentang dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama ya, Siap. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Dewi. Cara saya untuk mengidentifikasikan kasus dilema etika atau bujukan moral adalah dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan. Jadi kita melihat dampak yang akan ditimbulkan di kemudian waktu, baik dan buruknya, serta siapa saja pihak yang akan merasakan dampak tersebut. Serta demikian. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua unsur yang sama-sama benar nih Pak, itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, mungkin dalam hal ini ada sedikit memang agak rumit, namun dalam mengambil keputusan dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, biasanya saya akan melihat sejauh apa kepentingan tersebut selaras dengan peraturan atau norma yang ada di sekolah, seberapa luas dampak pengaruh kebijakan tersebut bagi siswa dan guru, lalu bagaimana pengaruh kebijakan tersebut untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk itu kita tidak dapat tergesa-gesa dalam memutuskannya, harus dengan hati yang tenang dalam situasi yang baik. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan, yang pertama adalah mengumpulkan data informasi, itu yang sangat dibutuhkan. Data tersebut saya kumpulkan dari berbagai sumber agar tidak bersifat objektif, tidak bersifat subjektif. Artinya data yang kita kumpulkan itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan, artinya sangat objektif. Kemudian langkah yang kedua, tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk kepentingan tersebut sejalan atau bertentangan. Jadi sejalan atau bertentangan dengan peraturan dan kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah dan tujuannya. Langkah keempat, mempertimbangkan seberapa luas dampak pengaruh kebijakan tersebut bagi siswa, guru, orang tua, dan lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kebijakan tersebut untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah kita harus tahu terlebih dahulu akar permasalahan. Saya rasa untuk setiap permasalahan ataupun insiden apapun yang terjadi, tentu kita harus mencari sumber permasalahannya untuk penyelesaiannya, dan melalui tahapan-tahapan yang benar dalam mendampingi dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Saya rasa demikian. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi di mana sama-sama memiliki dampak yang berimbang baik. Artinya ada dua kebijakan atau keputusan yang nantinya akan kita ambil, namun kedua-duanya memiliki dampak yang sama-sama baik. Tentu kita suatu dilema. Inilah yang dimaksud dengan dilema itu. Namun kita juga mempertimbangkan kebijakan mana yang dampak kedepannya itu lebih baik
dan sangat baik dibandingkan dengan yang pertama tadi untuk jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Begini dah, untuk menghadapi sebuah kasus dilema, ini masuk dilema etika, biasanya saya melihat situasi yang terlebih dahulu. Ketika situasi bisa memberikan saya kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir dengan baik, tahapan berpikir dengan baik dan cepat, maka saya akan memutuskannya. Namun jika situasi tidak mendukung atau tidak memungkinkan saya untuk mengambil keputusan, maka saya akan menundanya, sehingga menunggu pada tahapan berikutnya ada tersedia waktu dengan baik, kemudian saya dalam situasi yang bisa berpikir, maka di saat itulah kita akan mengambil keputusan. Selanjutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika, biasanya saya melihat situasi terlebih dahulu. Ini ada kaitannya dengan yang tadi, karena situasi itu memberikan kita kesempatan untuk melakukannya. Ada kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir, kemudian kita bisa cepat kita memutuskannya. Namun jika situasi tidak mendukung atau tidak memungkinkan, data kuat belum kita miliki, maka keputusan akan saya tunda dengan mempertimbangkan berapa lama saya bisa melalui prosedur atau tahapan penyelesaian dengan baik. Jadi intinya, bila kita sudah memiliki data yang objektif, kemudian ada waktu, kemudian saya bisa dalam situasi yang baik, tentunya dengan pikiran yang tenang, barulah kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Satu lagi nih Pak ya, jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya petik dari dilema etika itu di saat mengambil keputusan, yaitu harus memperhatikan peraturan yang ada. Jadi kita merujuk pada peraturan apapun itu, dalam situasi apapun, ketika ada suatu kasus atau permasalahan, kita harus berpedoman kepada aturan atau prosedur. Dampak selanjutnya seperti apa dan bagaimana keputusan yang saya buat bisa memanusiakan orang lain. Artinya keputusan itu bisa memanusiakan keluarga di sekolah ini. Terima kasih Pak. Setelah udah saya berbincang dengan Bapak, berarti saya sudah bisa dapat mengambil kesimpulan. Berarti kalau selama ini Bapak mengambil keputusan itu harus kita berpikir dulu juga ya. Tidak langsung cepat kita memutuskan jika ada kasus ya. Kita pikir dulu, kemudian kita diskusi juga tadi kata Bapak. Berpikir tenang, apabila ada dilema etika, ada antara benar dengan benar, juga Bapak harus merencanakan ini, berdiskusi dengan guru-guru lain gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Bapak sudah mau saya ajak berbincang ya tentang kasus dilema etika. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Erikawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur dari SD Negeri Jambolabu. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Julu Hayo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, saya pada hari ini saya ingin minta waktu Ibu sebentar, apakah boleh? Silakan. Karena kami ini ada tugas Bu pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini tentang dilema etika atau rujukan moral. Jadi di sini pertama
sebagai kepala sekolah, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah itu dengan menerima laporan daripada guru-guru yang mengajar di kelas kami. Nah, dari kasus-kasus yang sudah dilaporkan oleh guru-guru, kami akan melakukan diskusi dan mengevaluasi kasus-kasus tersebut, lalu menyelesaikannya secara diskusi melalui guru-guru yang ada di sekolah saya. Jadi melakukan diskusi dulu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika ada kasus yang sedemikian, Bu, saya bersama dengan guru-guru mengambil keputusan secara bersama. Jadi sebagai kepala sekolah saya tidak mengambil keputusan secara sendiri. Karena kenapa? Ketika saya mengambil keputusan sendiri, bisa jadi keputusan tersebut tidak tepat atau tidak sesuai. Apalagi keduanya hal tersebut merupakan hal yang benar dan merupakan suatu dilema bagi kami. Jadi di sekolah saya tidak meninggalkan warga sekolah atau terutama guru dalam pengambilan keputusan. Apa dan bagaimana kami menyiasatinya. Jadi kami tidak meninggalkan guru-guru kami untuk melakukan diskusi. Keputusan seperti apa yang tepat yang harus kami lakukan dan kami ambil untuk dipertanggungjawabkan secara bersama, seperti itu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah-langkahnya tentu saja kami itu melakukan tahapan-tahapan, tentunya 9 langkah dalam pengambilan keputusan ya. Nah, tentunya dalam tahapan-tahapan tersebut ada tahapan yang melihat kasus itu, kasus benar atau salah, kemudian melakukan review, kemudian melakukan penyelidikan atau mengidentifikasi, lalu kami mendiskusikan keputusan itu. Jadi kami mengambil keputusan ini tidak semata-mata hanya melakukannya pengambil keputusan kepada kepala sekolah saja. Jadi kami tetap melakukan secara berjenjang. Artinya keputusan itu dipertimbangkan secara matang untuk pengambilan keputusannya. Berarti keputusannya itu Ibu ambil berjenjang gitu Bu ya, diskusikan dulu, dipikirkan matang-matang ya Bu ya. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kami menghadapi kasus-kasus yang sangat signifikan untuk pengambilan keputusan yang sangat bagaimana ya, transisi atau membingungkan, itu kami pengambilan keputusan memang benar-benar harus dipertimbangkan seefisien mungkin. Jadi kami tetap memikirkan ada keuntungannya dari pihak kita juga tidak merugikan orang lain, tidak merugikan pihak yang walaupun ada kasus. Jadi kita sama-sama mempertimbangkan secara akurat seperti itu. Baik, berarti dipertimbangkan secara akurat ya Bu ya. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentu saja banyak sekali ya pada ketika saya menghadapi menjadi kepala sekolah ini banyak. Tapi apapun ceritanya, ketika kita sudah menjadi kepala sekolah, kita harus bisa mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tantangan-tantangan tersebut diantaranya misalnya ketika seorang guru melaporkan pada kita pada saat kenaikan kelas, itu ada mengatakan ada murid yang dia pintar tapi dia malas untuk ke sekolah. Nah, sementara setiap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dia dapat menangkap dan dapat menyelesaikan secara baik. Nah, ini kan tentunya tidak akan bisa merugikan peserta didik sendiri karena apa, dia mampu dapat menyelesaikan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Namun demikian jumlah kehadirannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hal ini perlu kami pertimbangkan secara efisien mungkin, berdiskusi bersama guru terutama guru kelasnya untuk pengambilan keputusan. Bagaimanapun apabila anak ini nanti tidak dinaikkan kelas, tentunya akan berisiko terhadap pihak sekolah. Dan jika dinaikkan kelas juga, tentunya juga akan berisiko terhadap peserta didik lain karena dia tidak banyak ke sekolah. Nah, ini perlu pertimbangan yang matang dan akurat sekali. Seperti itulah pertimbangan tentang seperti yang ada di sekolah kami. Seperti itu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam
ada kasus yang harus segera diselesaikan dan ada kasus yang perlu pertimbangan waktu. Nah, di sini kami dalam menyelesaikan kasus yang misalnya perkelahian, nah itu tidak bisa kita tunda ya. Jadi perkelahian harus kita langsung selesaikan pada saat kejadian dan nanti mungkin akan ada penyelesaian lanjutan. Tapi pada saat itu harus segera diselesaikan. Tapi kalau masalah kehadiran peserta didik dengan jajaran sekolah seperti yang tadi saya sampaikan itu perlu bisa tidak langsung diselesaikan, tapi kita melalui diskusi dulu, kita buat perencanaan dalam penyelesaiannya seperti itu. Seperti itu Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada orang lain yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan peserta didik. Tentunya saja peserta didik tersebut memiliki wali kelas. Jadi orang yang sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang berada di kelas tentunya wali kelas atau guru yang mendampingi peserta didik tersebut. Berarti banyak Ibu ya yang membantu Ibu seperti wali kelasnya gitu ya Bu ya, diskusikan dulu. Kemudian yang terakhir, jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan penyelesaian masalah kasus dilema etika? Selama ini dapat saya petik Bu ya, dalam menyelesaikan kasus yang berupa dilema etika itu kita perlu melibatkan orang lain. Jadi tidak boleh kepala sekolah mengambil keputusan sendiri, terutama guru. Bisa jadi nanti jika kasus tersebut meluas, komite meluas lagi ke warga masyarakat atau kepada pihak-pihak daripada tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan sekolah tersebut. Nah, jadi kita lihat kasusnya seperti apa. Jadi dan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya. Seperti itu. Alhamdulillah nih Bu ya, kita sudah berbincang-bincang. Jadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa Ibu sebagai pemimpin di sekolah, jika ada kasus dilema etika, Ibu berdiskusi dulu ya dengan wali murid, Ibu dengarkan dulu apa itu permasalahannya, diidentifikasikan terlebih dahulu, kemudian baru dikonsultasikan, barulah